Negeri dan menteri yang berurusan di bidang keuangan. Hasil evaluasi tersebut ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri itu sendiri. Terus kemudian keputusan tersebut disampaikan Gubernur maksimal 15 hari sejak Raperda pada provinsi tentang APBD dan Raperkada tentang penjabaran APBD itu diterima. Apabila hasil evaluasi itu sesuai, maka Gubernur segera menetapkan rancangan perda tentang APBD tersebut menjadi peraturan daerah dan rancangan perkada menjadi perkada. Terus kemudian apabila terjadi sebaliknya atau tidak sesuai, maka Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan maksimal atau paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diterima. Terus apabila hasil evaluasi itu tidak ditanggapi atau ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD dan Gubernur menetapkan rancangan perda menjadi perda dan perkada menjadi perkada, maka Menteri mengusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan atau pemotongan dana transfer umum atau DTU sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Evaluasi RAPBD Kabupaten atau Kota. Prosedur dan ketentuannya sama seperti evaluasi RAPBD Provinsi, hanya saja yang melakukan evaluasinya adalah Gubernur yang diatur dalam pasal 112 PP nomor 12 tahun 2019. Proses evaluasi perda APBD Kabupaten atau Kota dan peraturan Bupati atau Wali Kota tentang penjabaran APBD. Sebelumnya saya masih belum paham betul mengenai proses evaluasi ini. Takutnya apabila ada kesalahan informasi yang tidak tepat, maka di next dulu aja. Di next dulu aja. Lanjut ke penyusunan dan penetapan APBD bagi yang belum memiliki DPRD. Ya. Penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD. Rencana kerja pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara. Artinya, isi KUA atau PPAS ini yang diajukan gubernur kepada DPRA yang berisi RKA. Konsultasi MDN bagi provinsi dan gubernur menjadi hasil konsultasi untuk pedoman penyusunan RKA dan SKPD. Yang nantinya rancangan perkada tentang APBD disampaikan paling lambat 30 hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan. Selanjutnya akan dilakukan pengesahan MDN bagi provinsi atau gubernur bagi kabupaten atau kota selama jangka waktu 30 hari, yang selanjutnya kepala daerah menetapkan perkada tentang APBD. Bahasan selanjutnya adalah apabila pihak-pihak berhalangan. Jadi ini tuh mengatur apabila misalnya kepala daerah dan atau wakilnya dan juga pimpinan DPRD itu tidak ada di tempat atau sedang tidak bisa menjalankan tugas. Biasanya tentang pihak-pihak yang berhalangan ini diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan APBD per tahun anggaran. Kemudian ini juga tentang kepala daerah sendiri. Apabila kepala daerah itu berhalangan, itu diperjelas dalam PP tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 117 ayat 4
yaitu bunyinya, dalam hal kepala daerah berhalangan, pejabat yang berwenang menetapkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Nah, berhalangan ini dibagi menjadi berhalangan sementara dan berhalangan tetap. Berhalangan sementara ini sebenarnya agak rancu, tapi kalau saya bisa kasih contoh itu misalnya kayak cuti, terus sakit ringan, atau misalnya sedang kunjungan. Ini saya baca di kebetulan peraturannya Kemenkominfo tentang pelaksana tugas. Kemudian jika kepala daerahnya saja yang berhalangan sementara, maka kepala daerah ini nantinya akan mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk menyampaikan rancangan peraturan daerah APBD atau APBD perubahan kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD atau APBD perubahan. Kemudian apabila berhalangan tetap, sebelumnya berhalangan tetap ini misalnya sedang menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal. Itu saya baca di UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Apabila kepala daerah ini berhalangan tetap, maka wakil kepala daerah menyampaikan Raperda APBD atau APBD perubahan kepada DPRD dan menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD atau APBD perubahan. Nah, antara kedua ini kelihatannya agak sama, tapi kalau menurut saya perbedaannya ada di tanggung jawabnya. Kalau yang berhalangan sementara ini, kepala daerahnya mendelegasikan kepada wakil kepala daerah, jadi yang memiliki tanggung jawab itu masih di kepala daerahnya. Sedangkan jika berhalangan tetap itu tanggung jawabnya itu sudah di wakil kepala daerahnya. Mungkin nanti kalau misalnya salah, mohon dikoreksi. Kemudian selanjutnya apabila kepala daerah dan wakil kepala daerahnya keduanya ini berhalangan baik tetap atau sementara. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, maka pejabat pengganti KDH atau kepala daerah menyampaikan Raperda tentang APBD atau APBD perubahan kepada DPRD. Sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap Raperda APBD atau APBD perubahan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana tugas atau penjabat sementara kepala daerah. Kemudian apabila pimpinan DPRD berhalangan. Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, maka pelaksana tugas pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap Raperda APBD atau APBD perubahan. Kemudian ini berdasarkan pada pasal 42 PP 12 2018. Jadi pelaksana tugas itu maksudnya adalah anggota DPRD dari partai politiknya yang ditunjuk oleh pimpinan DPRD yang berhalangan tadi. Kemudian selanjutnya adalah tentang alur penyusunan RKA-SKPD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 dan perubahannya. Sebelumnya, ini informasi singkat aja. Jadi sama kayak APBN yang di dalamnya itu ada anggaran untuk KL dan ada anggaran untuk BUN, di APBD itu juga ada anggaran untuk satkernya dan ada anggaran untuk pengelola keuangannya sebagai bendahara umum daerah. Jadi ini secara singkat di satker pengelola daerah itu unsurnya ada pendapatan dan belanja. Sedangkan di PPKD-nya ada tambahan yaitu unsur pembiayaan. Kemudian ini saya jelaskan singkat aja, ini gambaran umumnya. Jadi RKA SKPD ini atau RKA SKPD yang final, ringkasan anggaran pendapatan dan belanja, itu dihasilkan dari rincian anggaran pendapatan, rincian anggaran belanja tidak langsung, kemudian ada rincian anggaran belanja langsung per kegiatan yang selanjutnya direkapitulasi per program dan per kegiatan. Jadi tiga unsur ini kemudian dikompilasi menjadi satu dan menjadi ringkasan anggaran pendapatan dan belanja SKPD. Selanjutnya,
Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pendekatan penyusunan RKA SKPD. Jadi penyusunan RKA SKPD ini menggunakan 3 pendekatan. Jadi 3 pendekatan ini pada umumnya sama seperti penyusunan RKKL, cuma di bawahnya tuh ada satu yang berbeda, yaitu prestasi kerja. Jadi yang pertama ada kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Jadi KPJM ini maksudnya itu RKA SKPD itu disusun berdasarkan perakiraan maju. Jadi tidak hanya untuk tahun anggaran yang sedang berjalan, tapi juga menunjukkan perkiraan kebutuhan anggaran program dan kegiatan tahun berikutnya. Kemudian yang kedua ada penganggaran terpadu. Penganggaran terpadu merupakan integrasi proses perencanaan dan penganggaran yang pada akhirnya akan menghasilkan rencana kerja dan anggaran SKPD ini. Kemudian yang ketiga ada prestasi kerja. Prestasi kerja yang dimaksud di sini adalah memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Next. Nah, berikut ini ada contoh formulir RKA SKPD. Jadi di sini RKA SKPD itu jadi ini ada alur penyusunan RKA PPKD. Jadi berbeda dengan RKA SKPD, RKA PPKD adalah rencana kerja dan kegiatan SKPKD selaku bendahara umum daerah. Kalau RKA PPKD itu kan untuk satker. Nah, sementara kalau PPKD itu untuk BUD, Bendahara Umum Daerah. Jadi yang pertama itu bagian anggaran SKPKD melakukan perhitungan estimasi dana perimbangan dan kemungkinan pendapatan lain dengan didasarkan pada perhitungan tahun sebelumnya dan atau informasi yang didapat dari pemerintah pusat. Nah, jadi dua informasi ini itu didasarkan pada KUA, PPAS, dan Surat Edaran Gubernur tentang pedoman penyusunan RKA. Kemudian selanjutnya, berdasarkan perhitungan di atas, bagian anggaran SKPKD menyusun RKA PPKD pada formulir RKA PPKD 1. Jadi sekedar informasi, RKA PPKD itu merupakan himpunan dari 4 formulir yang nantinya akan disusun dan dikumpulkan menjadi satu formulir yaitu RKA PPKD. Kemudian yang ketiga, setelah melakukan perhitungan untuk RKA PPKD 1, bagian anggaran SKPKD melakukan perhitungan estimasi belanja serta menjabarkan belanja hibah, bansos, bantuan keuangan, dan belanja bagi hasil sebagai dasar untuk menyusun formulir RKA PPKD 2.1. Next. Selanjutnya, bagian anggaran SKPKD melakukan perhitungan estimasi silpa tahun anggaran berjalan dan potensi sumber penerimaan pembiayaan lainnya sebagai dasar menyusun formulir RKA PPKD 3.1. Setelah RKA PPKD 3.1 disusun, bagian anggaran SKPKD juga melakukan perhitungan utang daerah yang akan jatuh tempo, pengeluaran pembiayaan lainnya, serta inventarisasi pembentukan dana cadangan dan investasi daerah sebagai dasar menyusun formulir RKA PPKD 3.2. Nah, berdasarkan 4 formulir RKA tadi, bagian anggaran SKPKD menyusun ringkasan anggaran PPKD dalam formulir RKA PPKD. Next.
sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan, dipersilahkan. Silakan kelompok lain memberikan tanggapan, pertanyaan, ataupun masukan. Silakan. Halo? Ini kayaknya masih kurang ya, baru 31. Oh, 31 udah lengkap ya. Termasuk saya, Lengkap. sorry. Ya. Mudah-mudahan nggak ada yang double nih. Saya belum absen satu-satu masalahnya. Silakan kelompok lain menanggapi atau bertanya atau berdiskusi. Silakan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Silakan ke kelompok 5 dulu. Oh iya. Sebelumnya, terima kasih untuk kelompok 5 atas presentasinya dengan cukup jelas. Saya dari mewakili kelompok 3 ingin bertanya terkait dengan penunjukan pejabat untuk penyampaian raperda tentang APBD. Untuk kepala daerah atau wakil kepala daerah yang berhalangan hadir. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, untuk pejabat pengganti kepala daerah atau wakil kepala daerah itu, untuk strukturnya siapa aja yang boleh untuk menggantikan kepala daerah selain sekretaris daerah? Apakah itu seperti kepala SKPD atau pejabat apa aja yang boleh menggantikan kepala daerah? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan lagi? Izin kelompok, saya mau bertanya terkait dengan penyusunan dan penetapan APBD lanjutan tadi. Nah, ya, di situ kan diterangkan bahwa kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD. Nah, itu tuh kebijakan apa aja ya yang bisa menambah pembebanan pada APBD? Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi atau barangkali memberikan tanggapan? Izin bertanya. Saya Mona dari kelompok 1 mau bertanya. Nah, terkait kan tadi dalam proses penyusunan RKS SKPD itu terdapat pendekatan-pendekatan kan, seperti contohnya proses kerja, KPJM dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk dalam alur penyusunan RKPPKD itu ada nggak pendekatan yang dilakukan? Maksudnya ada juga nggak pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk menyusun alur RKA dalam penyusunan alur RKPPKD tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebentar lagi tolong berikan kami waktu untuk berdiskusi, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ya, sambil menunggu diskusi dari kelompok 5, saya sampaikan bahwa ada kabar gembira juga ya. Kabar gembiranya untuk mata kuliah PKD nantinya sebetulnya terangkum dalam PP 12 ini, PP 12 tahun 2019 ya. Jadi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, seluruh pasalnya itu mencerminkan itu ya. Kabar buruknya pelaksanaan PP ini belum ada Permendagrinya, jadi kita masih mengacu kepada Permendagri 13 beserta
perubahannya. Artinya apa? Nanti dalam RKA ini ya bentuknya masih menggunakan berdasarkan Permendagri 13 dan perubahannya. Ya, masih menggunakan belanja mengikat dan tidak mengikat. Tapi prakteknya yang terjadi sekarang adalah dia menyesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2000. Ya, ini mengenai nomenklatur dan kodifikasi. Jadi itu pun mengalami beberapa perubahan ya. Ada honor DPRD ternyata belum dicantumkan di kodifikasinya. Kemudian ada perubahan kode-kode yang spesifik tidak ada di beberapa daerah. Jadi memang itulah perkembangan Permendagri ya. Jadi sangat dinamis. Dan satu lagi saya berikan informasi bahwa ada suatu aplikasi namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Ya, di situ dibangun mulai dari perencanaan nanti dengan sampai pertanggungjawaban, tapi belum sempurna ya, karena itu masih digunakan baru sekitar 200 Pemda, 220 sekian Pemda ya. Amanat dari PP 12 ini ya seharusnya 3 tahun setelah PP ini muncul, PP ini ditetapkan, seharusnya sudah menggunakan bahasa PP-nya bukan aplikasi ya, tapi ada semacam itu, mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban ya, dan itu sudah diakomodir dengan SIPD. Meskipun pemerintah daerah sekarang sudah menggunakan berbagai macam platform ya, mulai dari yang berbayar, mulai dia membangun dari nol, maupun dia menggunakan platform-platform yang sudah ada ya, buatan BPKP, buatan Kominfo, kemudian ada beberapa daerah yang mengembangkan gitu ya. Jadi memang aplikasi ini background-nya masing-masing gitu ya, dan kita dari DJPK mempunyai cara untuk mengambil data itu dari database. Kalian semua pernah belajar belum database? Atau Sudah, secara Pak. simpelnya ya? Yusuf tadi katanya pindah device, Pak. Minta tolong di ACC. Oke, saya ACC dulu. Sudah. Ya. Oke, jadi gampangnya database itu seperti Excel ya, ada kolom ya, ada record, ada baris. Seperti itu. Cuma terdiri atas beberapa file nanti yang digabungkan jadi satu. Nah, itu beda-beda platform, ada menggunakan SQL, ada menggunakan Oracle, dan seterusnya. Itu ada namanya semacam jembatan untuk menarik database-nya ya. Jadi kita real time juga sebetulnya bisa asal diberikan koneksi data dari masing-masing aplikasi. Seperti itu. Nah, kedepannya juga satu data ini, semuanya mulai dari data APBD sampai dengan realisasinya ya, kita satu data sama Kemendagri sama Kemenkyu juga mempunyai satu data juga. Jadi kedepannya harapan kita semua antara APBD dengan APBN sinkron ya. Dia mau ditarik misalkan belanja pegawai baik di daerah maupun di pusat berapa, langsung ketarik semua. Itu harapan kedepannya, mimpinya seperti itu ya. Oke, silakan kelompok 5 untuk menanggapi dulu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alvin. Tolong dikoreksi, tadi pertanyaannya adalah siapa saja yang boleh menggantikan kepala daerah atau wakil kepala daerah selain sekretaris daerah. Betul ya?
Jadi setahu saya yang dimaksud berhalangan di yang saya paparkan itu nggak termasuk dengan pemberhentian atau berhenti atau diberhentikan. Jadi yang kalau nggak salah yang dimaksud Alvin itu sekretaris daerah itu menggantikan posisi kepala daerah atau wakil kepala daerahnya. Apabila kepala daerah atau wakil kepala daerahnya ini berhenti atau diberhentikan karena alasan-alasan tertentu, misalnya terjerat kasus korupsi dan lain sebagainya. Dan itu baru sekretaris daerahnya yang menggantikan jabatan si kepala daerah atau wakil kepala daerah itu. Tapi kalau misalkan di case yang saya bahas ini tentang berhalangan hadir apabila sedang menyusun raperda atau rancangan perkada, itu maka yang diberikan tugas itu adalah pelaksana tugas atau pelaksana harian. Mungkin saya bisa share screen sebentar. Share screen-nya sudah kelihatan. Sudah. Udah. Di sini contoh saja ini dari peraturannya Kemenkominfo tentang pelaksana tugas. Jadi yang diangkat sebagai pelaksana tugas itu adalah pejabat siapa saja, pejabat di Satkar yang bersangkutan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut. Di antaranya ini menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, atau jabatan pengawas yang sama atau setingkat lebih rendah, cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas, memiliki penilaian prestasi kerja selama 1 tahun terakhir paling sedikit bernilai baik, tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin, dan tidak sebagai tersangka. Itu yang pelaksana tugas. Kemudian nanti ada yang pelaksana harian, itu untuk yang berhalangannya sementara kalau tidak salah. Sebelum lupa saya boleh menambahkan? Koreksinya, ya. Iya. Yang pertama saya kasih apresiasi itu suara burungnya bagus, Mbak. Dalam prakteknya untuk tataran gubernur ya, apabila tadi ada kasus tertangkapnya korupsi dan sebagainya, ini biasanya diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada pelantikan dari jajaran Kementerian Dalam Negeri ya, yang selevel dengan gubernur, berarti setara dengan eselon 1-nya atau PGS eselon 2 ya. Dari LT eselon 1, dari eselon 2 bisa. Nah, kemudian dilantik sementara juga menjabat menjadi gubernur, sedangkan bupati atau wali kota ini levelnya dari provinsi ya, pejabat yang ada di provinsi. Apabila tadi kasus terjadi pemberhentian kepala daerah ya. Ada yang tahu bedanya kota administratif yang ada di DKI dengan kabupaten atau kota atau provinsi, sorry, sama-sama di gubernur DKI itu punya kota juga kan, punya kota administrasi. Kalau di provinsi punya wali kota atau bupati. Bedanya apa antara provinsi dengan di DKI? Ada yang pernah tahu nggak? Izin menjawab, Pak. Ya silakan, Mbak. Kalau nggak salah, kalau di DKI itu dia nggak dipilih langsung oleh masyarakatnya gitu, Pak. Jadi wali kotanya ditunjuk kalau nggak salah atau diangkat gitu. Ya, salah satunya. Terus yang perbedaan yang terbesar antara kota administratif di DKI Jakarta dengan kota kabupaten, bedanya apa?
coba lihat di DKI itu seperti di Jakarta tadi Mbak siapa dari Jakarta Selatan? Iya Pak, Mbak Hanifah, ada ini enggak? Ada DPRD enggak di sana? setahu saya nggak ada Pak. Nah, itu dia. That's the difference between kabupaten atau kota ya dengan kota administratif. Salah satunya itu ya, tadi tidak dipilih langsung oleh masyarakat, kemudian nggak ada DPRD, jadi mereka menginduknya ke provinsi langsung ya. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua silakan kelompok 5 untuk ditanggapi. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Saudari Monika. Sebelumnya saya konfirmasi dulu untuk pertanyaannya. Kebijakan apa saja yang dapat menambah pembebanan APBD, betul? Betul. Untuk izin menjawab, Pak Ferry dan Monika, untuk penambahan beban APBD dilihat dari sektor belanjanya. Nah, sektor belanja yang sangat terasa untuk penambahan pembebanan APBD itu biasanya dari pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan oleh daerah, lalu juga seperti contohnya pengangkatan pegawai honorer itu juga menambah sisi belanja dari pemerintah daerah. Dan yang contoh lagi adalah yang kasus-kasus akhir ini terjadi adalah pemberian dana anggaran untuk setiap organisasi daerah itu sangat dirasa menambah beban APBD pemerintah daerah, dan untuk penanggulangan dana COVID itu juga bisa menambah pembebanan dana daerah seperti pengadaan APD, lalu juga untuk langkah penanggulangan kesehatan penyakit COVID itu sendiri, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Dimas atas penjelasannya. Nambah lagi boleh? Oh, nambah lagi ini makin gemuk saya, nambah-nambah terus ya. Silakan Pak. Untuk gambaran aja, kalau di daerah biasanya memang banyakkan mengeluh ya, kabupaten kota ini, Pak, kita udah terbebani macam-macam nih. Salah satu pembebanan dalam bentuk mandatory spending. Ya. Maaf. Jadi mandatory spending yang pemerintah pusat kucurkan di bidang pendidikan, bidang infrastruktur, ya, bidang kesehatan itu juga membebani juga. Yang kedua, adanya sharing expenditure, ya, sharing belanja. Jadi contoh di DAK fisik ya, DAK fisik biasanya ada transfer dari pemerintah pusat ke daerah, kemudian daerah juga membiayai sekian persen minimal, ada 10% kah, ada 5% dan seterusnya. Nah, ini juga membebani dalam tanda kutip ya, tapi itulah syarat atau boleh dikata pemerintah pusat ingin jangan sampai menggantungkan 100% ke pemerintah pusat untuk pendanaannya. Jadi di istilahnya diberi apa ya, stick and carrot lah ya, diberikan ganjaran atau diberikan reward, tapi juga diberikan punishment juga ya. Ini antara punishment dan reward biasanya lebih banyakkan punishment karena banyakkan ditunda maupun dipotongnya ya. Kalau tidak melaksanakan ini maka dipotong. Jadi pelaksanaan DAU ini juga yang dijadikan sasaran untuk punishment sebagian besar, sekitar 12 item yang jika tidak melakukannya akan ditunda maupun dipotong di DAU-nya. Ya, antara lain tadi penetapan APBD yang tidak tepat waktu dan seterusnya, laporan dan seterusnya. Ya, silakan. Atau ada yang menanggapi lagi, silakan kelompok 5 untuk
melanjutkan? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Mona dari kelompok 1. Sebelumnya saya ingin mengkonfirmasi pertanyaannya tadi. Jadi tadi pertanyaannya, pendekatan apa yang digunakan untuk menyusun RKA PPKD? Apakah benar? Benar-benar. Baik. Jadi untuk pendekatan penyusunan RKA PPKD sendiri, sebelumnya kami telah mencoba mencari berbagai informasi baik itu di Permendagri maupun PP 12 tahun 2019. Dan di dua sumber tersebut belum terdapat pendekatan penyusunan RKA PPKD secara spesifik seperti pada RKA SKPD. Namun dari hasil pengamatan pada kedua formulir di slide presentasi yang tadi kami berikan, terdapat satu pendekatan pada RKA PPKD yang bisa dibilang mirip dengan RKA SKPD, yaitu penganggaran terpadu. Apabila tadi dicermati pada slide 20 RKA PPKD, di situ dapat dilihat bahwa RKA PPKD merupakan himpunan dari berbagai 4 formulir RKA PPKD lainnya. Jadi bisa dibilang bahwa penyusunan RKA PPKD itu merupakan penganggaran terpadu. Jadi mengintegrasikan penganggaran, yaitu biaya dan juga rencana-rencana yang ada. Misalnya tadi seperti penerimaan pembiayaan, lalu investasi, perkiraan pendapatan, dan lain sebagainya menjadi satu formulir, yaitu RKA PPKD. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Mohon koreksi atau tambahannya apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Terima kasih Sabrina. Ya, lanjut Mbak. Lanjut. Ada yang mau nambahkan? Saya kasih poin 1 bagi yang bisa menjelaskan skema dari evaluasi Raperda provinsi aja dulu. Silakan. Saya beri kesempatan. Ini tadi di paparan kayaknya tidak ada evaluasi RKA SKPD ya? Belum ya? Belum ada ya? Kelompok 5? Iya Bapak, belum. Karena itu jatah penjelasan saya, tapi saya masih kurang mengerti untuk alur-alurnya. Oke. Siap. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Yang lain coba saya kasih nilai untuk, kan ada nanti penilaian kita terdiri atas ini ya, untuk UTS, ya UAS, kemudian aktivitas. Kehadiran saya kira bisa terpenuhi, ini 20%, dan sikap dan partisipasi belajar, ya 20%, nah ini lumayan juga kan, partisipasi belajar itu ya antara lain menanggapi, bertanya, termasuk mempresentasikan ya, saya catat ini semua. Kemudian kuis ya, siap-siap minggu depan ada kuis. Kemudian penugasan atau PR ini 30%. Itu ya. Ya silakan, saya beri kesempatan untuk menambahkan penjelasan. Mungkin dibantu kelompok 5 untuk memaparkan skemanya. Izin mencoba, Pak. Ya silakan. Kepada kelompok 5 boleh tolong share screen skemanya.
yang tingkat provinsi. Maaf, di sini ilustrasinya di tingkat kabupaten kota. Oh, oke. Boleh. Ya, nggak apa-apa, sama aja. Jadi untuk proses evaluasi itu kita mulai dari bagan yang ada tulisan setuju yang warna hijau. Nah, yang dimaksud setuju di sini adalah ketika gubernur dan DPRD sudah menyetujui RAPBD yang mereka rancang. Jadi yang di sini saya akan menyingkatnya menjadi dokumen RAPBD, yaitu terdiri atas 2 dokumen seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 5, yaitu rancangan Perda APBD dan rancangan Perkada Penjabaran APBD. Kedua dokumen itu akan saya singkat menjadi dokumen RAPBD. Nah, dokumen RAPBD ini setelah tadinya disetujui antara gubernur dan DPRD, selanjutnya akan disampaikan kepada pihak yang mengevaluasi. Saat dia di tingkat provinsi, yang mengevaluasi adalah Mendagri, sementara untuk tingkat kabupaten kota yang melakukan evaluasi adalah gubernur dari daerah terkait. Untuk batas waktunya tadi itu maksimal 3 hari setelah gubernur dan DPRD menyetujui, mereka itu maksimal menyampaikannya ke Mendagri dalam waktu 3 hari. Nah, saat dokumen RAPBD sudah sampai di tangan Mendagri, selanjutnya Mendagri akan melakukan evaluasi. Evaluasinya itu untuk menilai kesesuaian dokumen RAPBD dengan 4 hal yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 5, yaitu pertama ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kedua kepentingan umum, ketiga RKPD, KUA, dan PPAS, dan yang terakhir yaitu RPJMD. Nah, jika Mendagri menilai hasil dari evaluasi nanti ada 2, apakah dokumen RAPBD itu sesuai atau belum sesuai. Hasil evaluasi itu nanti akan tertuang dalam keputusan Mendagri. Keputusan itu disampaikan maksimal 15 hari sejak rancangan diterima oleh Mendagri. Disampaikannya kembali lagi ke gubernur tadi. Nah, hasil evaluasi tadi kan ada 2 tuh, antara sesuai atau belum sesuai. Jika sesuai, maka gubernur setelah menerima keputusan Mendagri bisa langsung menetapkan dokumen rancangan tadi menjadi Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD. Itu jika sesuai. Jika belum sesuai, maka gubernur dan DPRD harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari sejak keputusan Mendagri tadi diterima oleh mereka. Namun, jika ternyata hasil dari keputusan ini, jadi kalau Mendagri bilang belum sesuai nih, terus gubernurnya nggak mau melakukan penyempurnaan, maka Mendagri berhak mengusulkan adanya penundaan atau pemotongan DTU terhadap provinsi tersebut. Jadi nanti waktu tadi yang penyempurnaan itu, jika gubernur melakukan penyempurnaan, maka yang sudah disempurnakan itu akan ditetapkan menjadi Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD. Jadi di sini ada 3 angka yang harus kita ingat, yaitu angka 3, 15, dan 7. 3 hari batas penyampaian dokumen RAPBD, 15 hari batas maksimal evaluasi, dan 7 hari batas melakukan penyempurnaan. Mohon maaf kalau ada yang belum disampaikan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Loren. Saya kira saya nambahin aja ya, untuk evaluasi Perda ini dari dulu memang sudah ada ya. Namun sebagian besar ya, karena dibatasi 3 hari ya,
Dari ini penyampaian harus segera 15 hari gubernurnya harus melaksanakan evaluasi ya. Prakteknya saya pernah lihat hasil evaluasi ini hanya kopas saja. Pernah terjadi di Kabupaten A ya. Ini tercantum hasil evaluasi dari gubernur ini untuk kabupaten kota masih menggunakan TOPS atau nomenklatur dari kabupaten lain. Ini artinya sudah ketahuan bahwa proses evaluasinya kopas saja, ya. Entah itu kesalahan pengiriman surat keputusannya atau memang proses evaluasinya seperti itu. Makanya waktu pembahasan di PP 12 saya mengusulkan adanya tambahan muatan untuk evaluasi, tidak hanya sesuai dengan Rensta, tidak hanya sesuai dengan RKPD, ya, RPJMD dan seterusnya. Saya mengusulkan waktu itu untuk muatan mandatory spending-nya dihitung. Ya, untuk sektor pendidikan, sektor kesehatan maupun infrastruktur sesuai dengan undang-undang sektoral yang sudah ada. Ya, jadi selama ini kan setelah jadi APBD baru kita evaluasi nih di DJPK, ya, di Kementerian Keuangan kita baru evaluasi. Oh, ini ternyata mandatory spending-nya masih kurang, dan kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang nggak ada peraturan yang menegaskan, ya. Nah, kecuali sektoral tadi, undang-undang sektoral. Di muatan evaluasi perda APBD kabupaten kota atau provinsi inilah ditambahkan muatan untuk evaluasi mengenai mandatory spending. Ya. Oke, silakan dibuka pertanyaan lagi untuk kelompok 5. Dilanjutkan untuk diskusinya. Satu poin untuk Mbak Mona ya, Mbak Loren, Mbak Loren, terima kasih. Baik, untuk termin kedua dipersilahkan apabila ada pertanyaan atau tanggapan. Izin bertanya. Suaranya agak kecil, Mbak. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi yang proses evaluasi tadi, kan itu ada yang kalau misal melewati batas waktu evaluasi langsung ditetapkan perda dan peraturan gubernurnya. Nah, itu itu dalam kondisi apa dalam kondisi apa itu melewati batas waktunya. Terus apakah ada sanksi yang dikenakan? Soalnya kan kalau dia melalui hasil evaluasi terus tidak sesuai dengan undang-undang, terus dia itu tidak menyempurnakan, ada sanksi untuk penundaan dan atau pemotongan DTU. Sementara masa untuk yang melewati batas waktu evaluasi itu kayak tidak ada sanksinya, Pak. Jadi kayak ada ketimpangan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya kembali atau memberi tanggapan? Lanjut, Mbak, lanjut. Ditanggapi dulu kali ya, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sekarang kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Kalau berjauhan gini diskusinya gimana ya? Saya penasaran juga nih. Baik, chatting ya, Mbak? Chat antar kelompok ya? Intra kelompok, sorry ya. Iya, Pak.
Oh iya ya, silakan nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan kelompok 5 untuk berdiskusi daring ya, berdiskusi daring. Yang lain saya mau sampaikan bahwa tadi udah saya kasih kabar gembira ya. Ini nggak wajib sih. Kalau bisa sih masing-masing teman-teman semua ini memahami PP 12 dengan berbagai metode ya. Silakan mau membaca sampai penjelasan ya, di mana penjelasan tercantumkan cukup jelas. Atau metodenya bisa pakai semacam apa ya, yang alur-alur seperti ini, apa namanya, mindset apa? Mind map. Mind map. Oke, seperti itu juga bisa ya, karena memang membaca aturan itu biasanya merefernya pasal jauh ya, misalnya disimak udah pasal 114, kemudian merefernya ke sebagaimana dimaksud pada pasal 90, kita balik lagi ke pasal 90. Nah, padahal 90 cuma menyebutkan A gitu aja ya. Ini memang romantika di pasal ya, di peraturan ya. Siapa nanti bisa mendalami apa pembuatan peraturan ini, boleh silakan dilakukan. Saya waktu itu jadi operator sendiri ya. Jadi pernah jadi mengusulkan suatu item-item di dalam pasalnya, juga pernah megang waktu pas pembahasan dengan Kemendagri di PP 12 ini. Ya. Mungkin pengalaman yang harus disampaikan juga ke teman-teman ya. Jadi kalau membahas pasal harus dicermati, kemudian kita save ya, save di Word, kita ngetik pakai Word ya, kemudian save dengan PDF, diberi tanggal, diberi jam, dan kalau perlu diberi kode unik bahwa ini yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Karena beberapa kesempatan berubah ya pasalnya gitu ya, berubah bunyinya, meskipun ada beberapa yang secara substantif tidak bermasalah, namun ada juga yang secara substantif ini berubah, sangat berubah. Ini bahaya ya. Jadi seharusnya 2018 sudah diketok PP 12 ini mundur sampai dengan tahun 2019. Karena salah satunya itu ada perubahan pasal yang kita sudah sepakati bersama tapi berubah. Ya itu terjadi juga ya. Nanti di DPR juga kalau teman-teman membahas dengan DPR ya, DPRD juga sama ya, ada beberapa komisi ya, ada komisi A, komisi B, komisi C, komisi D ya, tergantung masing-masing daerah. Bidangnya pun komisi A itu beda-beda ya, komisi B beda-beda sampai dengan komisi D. Sedangkan kalau di pusat kan DPR-nya komisi 1, komisi 2 gitu ya. Sampai dengan komisi berapa itu? Kalau anggaran ya komisi 11 ya. Atau komisi 9. Banggarnya juga ada badan anggarannya. Silakan kelompok 5 sudah saya beri waktu cukup longgar nih untuk menjawab. Silakan. Teman-teman ada yang sudah pernah membuat mind map-nya? Nah, bikin mind map tapi bukan mind map PP12, Pak. Oh iya, apa-apa. Metode belajarnya masing-masing sih ya. Saya nggak paksakan harus bikin mind map sih, nggak. Mungkin di browsing juga ada itu mind map PP 12 gitu ya. Cuma kalau kita bikin sendiri itu, selagi kita baca, kita nulis, itu dua kegiatan yang saling mengingatkan ya. Membaca juga nanti menyerap, kemudian
menulis juga akan semakin menyerap ingatannya ya. Pernah belajar how to read 2 detik 2 second? Pernah belajar? Belum? Belum, Pak. Kayaknya nggak bertatap muka ya, jadi susah ini saya mau jelasin. Nanti deh kapan-kapan kalau mudah-mudahan ada waktu saya jelaskan. Mungkin yang pernah jadi murid saya pernah saya ajarin juga. Di sini nggak ada yang pernah jadi mahasiswa saya ya. Belum kayaknya, belum ada. Mungkin next time lah ya. Ya silakan kelompok 5. Saya coba menjawab pertanyaan dari si Fitra. Saya konfirmasi lagi pertanyaannya. Apakah benar dalam kondisi apa evaluasi melewati batas waktu serta sanksi yang dikenakan? Benar nggak, Fit? Iya, betul. Ya, kalau dari diskusi kami, jawabannya itu yang pertama kemungkinannya banyak KL yang cenderung tidak kooperatif dalam proses fasilitasi, padahal di satu sisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kemendagri itu tidak sepenuhnya menguasai norma-norma dari rancangan perda yang masuk. Yang kedua itu biasanya emang dari proses sebelumnya itu udah telat, jadi dari proses awalnya aja udah telat, berarti memasuki proses akhirnya bakalan Halo? Saya yang terhenti atau Mas Yusuf yang terhenti nih? Yusuf, Pak. Oh, Sepertinya kirain saya yang hang. Masih pada hujan ya tempat lain ya? hilang kah? Nah, udah ada tuh, Halo? bilang hilang malah udah muncul. Halo, Halo. Pak. Saya hilang. Udah muncul Mas Ucup. Oh, udah. Ya. Diulang lagi, Pak. Nggak apa-apa, ulang lagi. Jawabannya yang pertama itu maaf kalau salah ya, Pak. Yang pertama itu banyak KL yang cenderung tidak kooperatif dalam proses fasilitasi, padahal dalam satu sisi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kemendagri itu tidak sepenuhnya menguasai norma-norma dari rancangan perda yang masuk. Terus juga perda yang diajukan itu maksudnya penjelasan dari alasan tadi itu perda yang diajukan itu wajib melalui proses fasilitasi sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018. Adapun yang dimaksud dengan fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis atas produk hukum daerah yang berbentuk peraturan terhadap muatan dan teknik penyusunan rancangan peraturan. Setiap fasilitas pun selalu melibatkan kementerian dan lembaga terkait. Namun selama ini masih banyak KL yang cenderung tidak kooperatif dalam proses fasilitasi, padahal di satu sisi sumber daya yang dimiliki oleh Kemendagri tidak sepenuhnya menguasai norma-norma dari rancangan perda yang masuk. Jadi kesimpulannya batas waktunya adalah karena mereka itu karena tidak kooperatif, maksudnya tidak bisa diajak kerjasama. Terus kemudian sanksinya itu biasanya sanksi administratif toh. Iya, sanksi administratif itu tertuang dalam yang Undang-Undang PP 12 tahun 2019. PP maksudnya. Gimana? Maksud enggak? Ya, makasih atas jawabannya.
Iya, di Pekalongan banjir, Mas. Enggak, saya kabupatennya, Pak. Oh, kabupaten. Iya. Kabupaten Penolawen. Penolawen, bukan ya? Ponolawen, iya Wiradesa itu. Wiradesa. Iya, Wiradesa. Oke, sip. Tapi tadi menyangkut KL itu saya kok agak rancu ya. Maksudnya KL itu apa tadi ya? Juknisnya atau juknisnya, Pak? juknis di masing-masing sektoral gitu ya. Tadi kan masih membahas masalah Raperda APBD ya. Kan nanti nyusun dari awal dulu kan, dari SKPD dulu kan. Iya, Pak. Ya, Satker SKPD berarti, Pak? bukan KL ya? Bukan. Ah iya, betul. Saya meluruskan aja, barangkali ada hubungannya sama KL gitu. Oke, gimana kelompok 5? Silakan dilanjut. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan tanggapannya. Apakah ada pertanyaan dan tanggapan lagi dari kelompok lain? Izin bertanya. Cek, masuk. Masuk. Ya, masuk, silakan. Izin bertanya terkait proses evaluasi Perda APBD Kabupaten Kota. Kan itu di skema bagannya itu muncul sebuah substansi baru, yaitu ada konsultasi Menteri Dalam Negeri, koordinasi Kemenkyu, dan Mendagri usul Kemenkyu terkait penundaan dan atau pemotongan DTU. Nah, yang ingin saya tanyakan, kenapa apa yang melatar belakangi substansi baru tersebut muncul? Nah, karena itu kan baru, berarti tadinya nggak ada gitu kan? Atau jadi latar belakang munculnya itu kenapa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan teman-teman. Tapi biasanya ramenya di Telegram ya, kalau di sini pada malu-malu nih. Tapi nggak apa-apa, sama-sama ini deh, berkomunikasi ya. Kelompok 5 dulu silakan ditanggapi. Masih perlu waktu untuk berdiskusi atau langsung mau dijawab? Masih butuh waktu untuk berdiskusi, Pak. Ya, karena tanyanya latar belakang ya. Kalau latar depan kan sudah dimentokin di depan, dibangun semua ya. Latar belakang teman-teman di luar Jawa ini, latar itu di Jawa artinya halaman ya, halamannya udah di halaman belakang kan nanyanya kan, latar belakangnya. Mungkin izin menanggapi Pak sambil menunggu kelompok 5. Silakan. Saya ingin menanggapi PPT kelompok 5 tadi di bagian pendekatan penyusunan RKA SKPD. Izin mengoreksi, seharusnya pendekatannya ada 3 berdasarkan KPJM daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja. Kalau yang di PPT kelompok 5 tadi, yang nomor 3 itu berdasarkan prestasi kerja. Itu masih mengacu pada PP 58 2005. Sebenarnya nggak beda jauh sih, Pak. Ya, beda istilah ya. Terima kasih, Ya. Hanifah. Ya, kemudian saya ingin menanggapi juga, mungkin ingin menambahkan tadi di bagian alur penyusunan SKPD, tadi kan
hanya dijelaskan alur penyusunan bagian formulirnya aja ya. Saya ingin menambahkan alur penyusunan RKA SKPD-nya itu, jadi RKA SKPD dibuat oleh Kepala SKPD berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Nah, jika ada tambahan pengeluaran akibat keadaan darurat, RKA SKPD dapat disusun di luar KUA dan PPAS tersebut. Kemudian RKA SKPD yang telah disusun disampaikan ke TAPD atau tim anggaran pemerintah daerah untuk diverifikasi. Nah, di sini jika ada yang belum sesuai, maka disempurnakan. Kemudian, jika sudah selesai, RKA SKPD tersebut digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan perda tentang APBD. Sekian, Pak. Dan kelompok 5. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Hanifah. Mbak Ipeh katanya ya. Good answer. Oke. Kelompok 5, silakan. Saya juga nanti akan menambah. Jawab, Pak. Ya, silakan. Kalau dari skema yang tadi kan ada substansi baru. Kalau menurut saya, mungkin munculnya substansi baru itu buat menunjukkan koordinasi antara Kementerian Keuangan sama Kemendagri. Yang mungkin di aturan sebelumnya belum di alurnya belum kelihatan. Mungkin seperti itu, Pak, koordinasi antara Kemenkeu sama Mendagri. Terima kasih. Ya, normatifnya seperti itu ya. Saya boleh cerita lagi nggak ini? Latar belakang. Kalau latar belakang ceritanya kan banyak ya. Ada apa? Fenomena gap, ya, ada riset gap, ya. Kalau di penelitian kan seperti itu ya. Nah, saya mau menjelaskan masalah fenomena aja. Jadi yang terjadi sesungguhnya pada awal-awal pembentukan Undang-Undang Penetapan Undang-Undang 23 ya 2014 mengenai pemerintahan daerah, ini semacam apa ya, tanpa adanya koordinasi dengan beberapa kementerian lembaga dan dengan kita juga ya. Jadi secara dari Kementerian PU, dari Kementerian Keuangan, dan ada kementerian-kementerian lain, sebetulnya masih keberatan dengan adanya penetapan dari Undang-Undang 23, dan banyak yang kontra apa ya, tidak sesuai dengan perundang-undangan ya, peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga pada saat itu juga ada beberapa bisnis proses yang langsung dipotong ya, penetapan lahan apa yang dari PU itu ya, saya lupa ininya nomenklaturnya, ini langsung dipotong oleh Undang-Undang 23. Kemudian di kita juga yang tadinya perda mengenai mengenai pendapatan daerah, mengenai retribusi dan pajak daerah, maaf, sekarang yang menetapkan dari Kemendagri, dan nyatanya prosesnya jauh lebih lama dari di kita, gitu ya. Itu latar belakang yang saya tahu utamanya seperti itu. Koordinasi antar kementerian ini masih kurang ya, dan terkesan Undang-Undang 23 waktu itu muncul dengan terburu-buru. Ya, buktinya apa? Beberapa 1 bulan bahkan setelah diundangkan langsung direvisi, 2 bulan atau 1 bulan itu langsung direvisi. Ya, ada tambahan lagi, kemudian ada revisi lagi, dan
Ya dinamis boleh, tapi undang-undang loh, ya undang-undang itu kan harus dipikirkan jangka panjang, bukan seperti peraturan menteri gitu ya. Selanjutnya adalah kita memasukkan evaluasi tadi ya, evaluasinya kalau tidak sesuai, nah fungsi dari transfer ke daerah di dalamnya ini ditanda kutip oleh Kementerian Dalam Negeri diberikan fungsi hanya untuk punishment dalam era ini ya, dalam ranah kita bicara koordinasi tadi ya. Kalau nggak sesuai potong, atau nggak sesuai potong. Nah, ini sampai 14 atau 12 macam punishment yang dilakukan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. DTU ini yang kita lakukan penyesuaian atau pemotongan dan penundaan DAU dan DPH. Ya, sebagian besar di DAU dan DPH, karena ini bersifat block grant, nggak mungkin di DAK kita potong. Ya, ada hal-hal lain mungkin DAK kita tidak salurkan apabila tidak mempunyai persyaratan yang memadai. Tapi dalam hal ini untuk persyaratan APBD tadi ya tidak sesuai, mandatori dan sebagainya, dilakukan penyesuaian atau pemotongan dan penundaan di DTU, utamanya di dana alokasi umum dan DBH, dana bagi hasil. Seperti itu latar belakang kenapa dilakukan ini. Dan sampai bulan Agustus kemarin, ya ada beberapa yang telah siap akan dilakukan pemotongan dan penundaan, ya. Namun dalam kondisi tidak menentu ini, masa pandemi diadakan relaksasi. Kasihan lah ya, mereka sudah melakukan penyesuaian APBD di tahun 2019 yang tadinya sekian triliun turun drastis, ya. Kemudian di tahun 2021 nanti juga masih dimungkinkan meneruskan program PEN ya, pemulihan ekonomi nasional. Jadi kita ada relaksasi-relaksasi yang terhadap penyaluran dan terhadap beberapa punishment gitu ya. Seperti itu latar belakangnya. Tadi ada tambahan, mohon izin ya, kelompok 5 saya nambahin lagi untuk apa tadi ya, saya lupa sebentar, perlu 5 detik. Oh ya, RK SKPD ya, tadi udah disampaikan bentuknya ya, ada indikatornya, kemudian ada sasarannya ya. Nah, di dalamnya sementara ini masih menggunakan Permendagri 13 ya. Dia ada RKA 1 itu untuk apa, yang SKPD RKA 2.1 untuk apa, 2.2 untuk apa, 3.1, 3.2 gitu ya. Itu ada masing-masing dokumennya. Kemudian untuk evaluasi sendiri ya, tim anggaran pemerintah daerah ini apa sih yang dievaluasi dari RKA SKPD? Nah, yang dievaluasi antara lain ya renstranya ya. Renstra SKPD-nya sesuai dengan RKA SKPD enggak. Nah, kemudian sebelum SKPD melakukan penghitungan di RKA itu ada surat edaran ke kepala daerah ya. Ada surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan APBD. Ini berdasarkan Mendagri juga ya, yang setiap tahun ada namanya Kemendagri penyusunan pedoman penyusunan APBD. Ya. Kemudian adanya analisis standar belanja. Ya, ASB ini nanti kalau boleh dilihat, saya boleh share. Bentar, saya share dulu biar ketahuan ASB itu apa gitu ya. Saya cari dulu sebentar ya.
Oke, ASB. ASB. Seperti apa ASB? Atau ada yang udah download contoh ASB? Nah, ini contohnya, sorry. Saya kasih contoh peraturan Bupati Biak Nunfor aja ya. Oke, saya share sebentar. Sudah terlihat? Nah, antara lain tugas, ya, kalau di kita itu dulu penelaahan ya, penelaahan bimbingan, misalnya satu kegiatan mengenai BIMTEK, bimbingan teknis ya, dalam kota. Itu jumlah pesertanya berapa, nanti bisa langsung dikalikan ya. Ini ada standarnya. Biasanya ada batas atas, ada batas bawah, dan rata-rata. Ya, pokoknya dalam range ini ya masih wajar ya. Ada honor, ada bahan pakai habis, ya. Seperti ini. Kemudian ini di luar kota ya, tapi masih dalam daerah. Luar kota tapi dalam daerah. Ya, maksudnya di dalam Biak Nunfor sendiri. Namun lebih dari jangkauan 8 jam gitu biasanya ya. Ini akan diberikan beberapa item ini. Oke, kemudian ini BIMTEK. Biasanya ada administrasi ya, administrasi untuk satu pegawai 1 tahunnya berapa. Itu analisis standar belanja ya. Nah, ini ditetapkan oleh bupati biasanya, tapi tidak setiap kabupaten kota itu punya. Ya, setiap kabupaten menetapkan seperti itu. Itu ASB-nya. Kemudian dilihat lagi materi evaluasi SRK SKPD mengenai SHSR ya, standar harga satuan regional. Ya, Perpres nomor 33 tahun 2019. Ya, ini bisa dilihat di situ ada SHSR-nya ya. Jadi untuk satuan honorarium, kemudian perjalanan dinas ya, itu akan bisa dilihat di situ masing-masing Pemda menurut regional ya. Dan ini masih menuai protes juga karena beberapa daerah pinginnya lebih tinggi ya. Kemudian SPM-nya, standar pelayanan minimal SPM. Nah, aspek-aspek yang verifikasi ini ada beberapa langkah sebetulnya ya. Yang pertama kalau nggak salah legalitasnya dari wujud RKA-nya sendiri ya. Formulirnya sudah pas belum, kemudian ini penatausahaan sih nanti, ada stempel, ada tanda tangan ya, seperti itu. Kemudian kesesuaian program, kesesuaian kegiatan ini dengan ranstranya gitu, secara normatif seperti itu. Kemudian ada pendanaan. Nah, ini prakiraan maju tadi udah ya, sudah disampaikan. Kemudian yang dilakukan ada program maju ke depan, tapi untuk mengevaluasi ya, ini juga harus meneliti 2 tahun ke belakang. Artinya apa? 2 tahun sebelum perencanaan dan realisasinya dilihat ya. Ini program dan kegiatan ini berjalan lancar atau bagaimana kendalanya dan sebagainya. Itu harus dilihat juga. Kemudian koefisien biayanya menurut ASB tadi ya, dicek satu-satu. Ini kalau di kementerian lembaga ya, bolehlah ke DJA nanti kapan-kapan waktu, Direktorat Jenderal Anggaran. Di sana dilakukan penelaahan DIPA. Nah, ini prosesnya hampir sama ini.
dicek satu-satu ya. Ini sesuai dengan restorannya, ini sesuai dengan tupoksinya, gitu ya. Pembandingnya apa? Misalnya profesi ASP yang ada di kabupaten yang kita evaluasi tadi dengan taruhlah SKPD lain, kegiatan sama ini, sama-sama BIMTEK. Kok di sini lebih tinggi, di sana enggak? Ayo, apa pembedanya? Dilihat strukturnya ada di RKA disebutkan, oh ini ada sekian pegawai Pak. Oke, pegawainya sama, di SKPD pegawai yang sama juga, kenapa ini lebih tinggi, kenapa ini lebih rendah? Harus dievaluasi seperti itu ya. Kemudian juga bisa dibandingkan dengan Pemda lain di sekitarnya, jangan Pemda lain yang lebih jauh, jangan nanti akan sangat berbeda ya. Harga semen di Jakarta, harga semen di Jawa dengan harga semen di Papua akan beda. Seperti itu. Kemudian akan disesuaikan dengan kode. Ya, ini juga nanti tahun ini merupakan tahun yang berat karena peralihan dari PP 58 menjadi PP 12 ini mulai tahun ini ya. Mulai tahun perencanaan tahun ini untuk tahun 2021 ya. Kode nomenklatur tadi yang saya sampaikan di Permendagri 90 ya, tahun 2000. Tebel Permendagrinya. Ya memahaminya harus ini sih ya. Nggak mungkin hafal, saya yakin orang Kemendagri sendiri ya, saya sendiri nggak bisa hafal satu-satu. Nomenklatur kegiatan, nomenklatur programnya, seperti itu ya. Oke, di situ saya tambahkan itu kelompok 5 ada tanggapan lain atau tambahan lain, silakan. Pak, izin memotong. Ya, silakan Mas. Si Fadlan belum di-akses ya Pak? Oh iya, saya nggak lihat, sorry. Tadi saya tutup ya. Terima kasih Pak. Iya. Tuh, tinggalan ya. Tadi saya baru baca pesannya Mas Yosa tadi jam 9. Ini nggak ada yang record ya, nggak apa-apa lah ya. Insya Allah hafal lah. Saya berikan ke Mas Raja tadi jam 9 baru saya klik ya. Iya, silakan kelompok 5. Baik, terima kasih banyak Pak atas tanggapannya dan terima kasih teman-teman atas pertanyaan yang telah tadi teman-teman sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan atau kekurangan dalam presentasi kami. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Ya, terima kasih. Saya juga sampai lupa nih belum aktifkan portalnya ya, tapi nggak apa-apa. Oke. Teman-teman lain ada tanggapan lain? Saya tadi mungkin menambahkannya kurang banyak atau terlalu banyak bahkan ya. Saya sambil buka portalnya dulu, saya aktifkan. Oke, silakan. Mas, Mbak, Mas. Ada yang bisa screenshot gambarnya? Kalau tidak ada, ya? Halo? Siapa tadi? Saya nggak pakai full ini. Oke, Mas Yosa udah screenshot ya. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada, saya absen dulu ya. Barangkali ada yang keluar, tolong nanti kasih tahu.
Oke, saya masuk ke 511. Mbak Alisa. Hadir, Pak. Oke. Mbak Anggi. Mbak Anggi ada? Macet Pak katanya Pak. Macet mic-nya atau apanya? Zoom-nya. Oh, belum masuk. Udah masuk Pak. Ada di room Pak dia, tapi suaranya nggak ada. Oh, gitu. Oke, oke. Saya sambil cari. Searching. Oke. Oke. Kemudian Mbak Anissa. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Mbak Aul. Hadir, Pak. Oke. Mbak Sila. Hadir, Pak. Oke, Mas Dimas. Hadir, Bapak. Thank you, Fadlan. Hadir Pak. Mas Fadlan, oke. Mas Febri. Hadir Pak. Hadir Pak. Mas Feb, oh iya, aman di Jakarta, Mas? Aman Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Mbak Fitrah, Hadir, Pak. Mbak Hanifah, Hadir, Pak. oke, Mbak Kinanti, Hadir, Pak. oke, Mbak Loren, Hadir, Pak. oke, Mbak Maulida, Hadir, Pak. oke, Mbak Mona, Hadir, Pak. oke, Mbak Monica, Hadir, Pak. oke, Mas Alvin, Hadir Pak. oke, Mas Rizky, Hadir Pak. Mas Usup, Hadir Pak. Mbak Nadia, Hadir, Pak. oke, Mbak Rahma, Hadir, Pak. oke, terima kasih. Mas Raja, ya. Oke, Mbak Retno, Hadir, Pak. mana ini Mbak Retno? Oh ya, oke, Mbak Dila, Hadir, Pak. oke, Mbak Feby, Hadir, Pak. oke, Mbak Sabrina, Hadir, Pak. oke, Mbak Sita, Hadir, Pak. oke, Mas Josa, susah ya Hadir, Pak. ngomongnya ya. Oke, thank you. Mbak Vira, Hadir, Pak. oke, Mbak Safira, Hadir, Pak. oke, hadir semua. Thank you Ya, kedatangannya. Pak. Ya, siapa? Saya belum di absen. Siapa Mbak? Zulfahri. Mas Zulfahri, Mas Zulfahri. Iya. Oke, Mas Zulfahri. Oke, sip. Terima kasih, Pak. Maaf ya Mas, lewat ya. Iya. Iya, kapan-kapan saya mampir ya di Kalteng ya. Giliran saya mampir, Mas Zulfahrinya ke Jakarta. Iya.
Oke, sudah hadir semua, sudah saya absen semua. Sekali lagi terima kasih ke kelompok 5. Beri aplaus ke kelompok 5. Oke. Ya, saya di sini selaku dosen juga dulu saya lulusan tahun 2000, jadi udah 20 tahun yang lalu ya. Kalau saya nyebut sebagai kakak kelas juga kayaknya kurang pantas ya. Pantasnya kakek kelas kali ya, ada 20 tahun yang lalu ya. Oke. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini membawa manfaat ya. Seperti biasa kita lanjut di room chat apabila yang masih malu-malu bertanya ya, dan ada yang malu-malu menjawab karena berbagai alasan ya, bisa jadi karena sinyal dan sebagainya. Kita lanjut di room chat sampai jam 10 ya. Kalau mau lanjut lagi silakan, nanti saya saya tanggapi mungkin agak responnya agak terlambat karena langsung saya ngajar di kelas berikutnya. Oke, baik, terima kasih atas atensinya, terima kasih untuk kelompok 5, terima kasih kepada para panelis ya, kemudian para penanya dan tanggapannya. Semoga kita bertemu di kesempatan berikutnya. Jangan lupa saya kasih quote, minggu depan akan diadakan kuis ya. Belajarlah dari apa yang kita pelajari di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-6 nanti ya. Mudah-mudahan sehat selalu, jaga kondisi, jaga sinyal ya. Tetap semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.